Assalamualaikum, lanjut lagi latihan soal. Kali ini kita mau bahas ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap ekonomi. Ini kita mau bahas soal ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi ya. Kita mulai soal, ini ada soal UMUGM 2004, kode soalnya adalah 131. Kita cek, jika diketahui GDP, Gross Domestic Product, dan penduduk suatu negara diketahuinya ada tahun 99, 2000, dan 2021, kemudian yang ditanyakannya adalah laju pertumbuhan GDP per kapita tahun 2000 dan sampai 2001. Kita masuk dulu ke perhitungan GDP per kapita. GDP per kapita. Kalau yang namanya per kapita itu pasti dibaginya adalah dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Berarti dihitung dulu nih GDP per kapitanya. GDP per kapita tahun berapa? Tahun 2001 dulu deh. Berarti 140 dibagi 14. Berapa dia? 10. GDP ini kan 140 ya GDP-nya, jumlah penduduknya 14. Sekarang GDP per kapita tahun 2000. Berapa nih? 110 GDP-nya, 110 dibagi jumlah penduduknya 11. 10. Nah, kita tinggal cari ini laju pertumbuhan. Laju pertumbuhannya. Berarti laju pertumbuhannya GDP per kapita yang tahun 2001 dikurangi GDP per kapita tahun dasarnya tahun 2000 dibagi dengan ini per kapita ya. Per kapita ini juga per kapita. Dibagi dengan GDP per kapitanya tahun 2000. Tinggal dikali 100%. Jadi berapa dapatnya? GDP per kapita 2001 adalah 10, GDP per kapita 2000 adalah 10, dibagi GDP per kapita 2000 adalah 10 dikali 100%. Jadi berapa? 0 dibagi 10 dikali 100%, 0%. Ya udah, jadi yang ini jawabannya adalah yang A. UMUGM 2005, kode soalnya 631. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Jadi perusahaan butuh tenaga kerja, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa? Jelas banget ya, tingkat pendidikan biasanya ada spesifikasinya. Produktivitas tenaga kerja jelas, tingkat pengetahuan juga jelas. Kan ada tesnya kan biasanya ya. Termasuk juga permintaan hasil produksi. Jadi ketika perusahaan itu, ternyata produksi makin banyak, berarti mereka makin membutuhkan banyak tenaga kerja. 1, 2, 3, 4 benar. Ini jawabannya adalah yang E. Simak UI 2010, kode soalnya 805. Kalau tingkat inflasi lebih tinggi dari persentase kenaikan gaji buruh, maka contoh misalnya inflasi itu kan harga-harga naik secara terus-menerus ya. Harga-harga naik secara umum dan terus-menerus Jika inflasinya lebih besar gitu ya, inflasinya akhirnya naiknya itu lebih besar, misalnya naik 10% dibandingkan dengan gaji buruh. Kayak sekarang nih, gaji buruh misalnya naik sih, tapi misalnya naiknya cuma 2%. Nah, berarti ini ngapain? Ya udah, misalnya gajinya naiknya cuma 100.000, tapi harga-harga barang naiknya gitu ya, ketika dihitung itu luar biasa, biaya hidup naiknya lebih dari 100.000 per bulan. Yang terjadi adalah tingkat kesejahteraannya tuh turun lah. Nah, turun tuh yang mana? Kita lihat bertambah berkurang. Nah, berkurang, yang ini jawabannya adalah yang B.
Soal berikutnya, kita mau bahas SIMAK UI 2013, kode soalnya 643. Soalnya adalah untuk mengatur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat digunakan indeks gini. Betul ya, jadi nanti indeks gini berarti dia dalam bentuk angka kan? Berarti nanti angka yang menunjukkan atau bahasanya indeks ya. Indeks atau angka yang menunjukkan tingkat distribusi pendapatan, tingkat pemerataan distribusi pendapatan gitu ya. Jadi pernyataannya betul. Sebab makin kecil indeks gini, makin timpang. Makin timpang itu makin buruk ya, makin buruk gitu. Distribusi pendapatannya salah. Kenapa? Karena nilai indeks gini itu adalah maksimal 1 gitu. Nah, terus nilai indeks gini itu semakin menjauhi angka 1, berarti itu semakin baik atau bahasanya adalah semakin merata. Jadi misalnya ada negara A dan negara B, misalnya ini nilai indeks gininya. Misalnya negara A itu 0,32, negara B adalah 0,28. Nah, yang paling baik itu mana? Yang paling baik adalah yang B. Berarti B lebih merata gitu ya, lebih merata tingkat distribusi pendapatannya dibanding dengan A. Jadi, makin kecil harusnya adalah makin baik, bukan makin timpang gitu ya. Berarti pernyataannya salah. Betul dan salah itu adalah C. Jawabannya C. Berikutnya soal UM-UGM 2013, kode soalnya 271. Kita bahas, menurut Schumpeter, faktor utama yang mempengaruhi tingginya pertumbuhan ekonomi adalah kewirausahaan. Nah, Schumpeter lumayan nih ya, agak sering ditanyain. Nah, Schumpeter cara ingatnya adalah pintar. Kenapa pintar? Ingatnya si P-nya ini, P-nya adalah pengusaha. Kemudian IN-nya cara ingatnya adalah IN. IN-nya itu adalah inovasi. Dan ternya itu cara ingatnya adalah Schumpeter gitu ya. Nah, berarti menurut Schumpeter faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengusaha dan inovasi. Di sini ada kewirausahaan, berarti pernyataannya benar. Sebab kemakmuran masyarakat meningkat bila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada tingkat pertambahan penduduk. Benar, soalnya pertambahan penduduk itu dia adalah faktor pembagi dari pendapatan per kapita. Jadi kan rumusnya PDB per kapita itu PDB real dibagi dengan jumlah penduduk ya, rumusnya. Jadi semakin rendah jumlah penduduknya ya pendapatan per kapitanya makin tinggi. Berarti ini juga benar. Tapi ingat, yang atas ngomonginnya menurut pendapat ahli Schumpeter, yang bawah ngomonginnya masuk ke pendapatan per kapita gitu ya. Nanti yang berpengaruh terhadap pendukungan ekonomi. Benar-benar tapi tidak berhubungan. Jawabannya adalah B. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti kita latihan soal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.